Perang dalam dimensi skala penuhnya telah memasuki tahun keempat. Saat ini, perhatian dunia tidak lagi terfokus pada operasi militer, tetapi pada upaya diplomatik pemerintahan Donald Trump yang tahun lalu menyatakan akan mengakhiri perang dalam 24 jam. Namun, pembicaraan berturut-turut secara konsisten gagal menghasilkan terobosan dan masing-masing pihak, Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat bermain kucing-kucingan tentang siapa yang akan mengalahkan siapa. Meskipun bulan-bulan pertama tahun 2025 menunjukkan stagnasi dan stabilisasi yang nyata, saat ini intensitas pertempuran meningkat lagi. Jadi, haruskah kita mengharapkan lebih banyak bulan pertempuran sengit alih-alih perdamaian? Dalam episode hari ini, kami akan membahas apa yang telah terjadi di garis depan Ukraina akhir-akhir ini. Di peta. Jika kita mencermati perang ini, perhatian kita cenderung terfokus pada operasi darat dan potensi perubahan posisi garis depan. Namun, banyak juga yang terjadi di udara. Kedua belah pihak secara teratur melakukan serangan, terutama menggunakan berbagai jenis kendaraan udara tak berawak. Mari kita tinjau secara singkat kronologi peristiwa-peristiwa penting dalam beberapa minggu terakhir. Ukraina terus menyerang jauh di belakang garis depan, menargetkan infrastruktur penting dan militer Rusia. Pada akhir Januari, kilang minyak di Ryazan diserang 2 kali. Pada tanggal 3 Februari, targetnya adalah pabrik pengolahan gas di dekat Astrakhan dan kilang minyak di Volgograd. 2 hari kemudian, kilang minyak di Krasnodar Krai diserang, menghancurkan 2 tangki bahan bakar. Pada tanggal 11 Februari, kilang minyak di Saratov Oblast juga terkena serangan. Pada tanggal 24 Februari, pesawat nirawak Ukraina kembali menyerang kilang minyak di Ryazan dan kebakaran yang terjadi menyebabkan penghentian produksi. Akhirnya, pada malam tanggal 11 Maret, Ukraina melancarkan serangan paling ampuh sejauh ini di wilayah Federasi Rusia menggunakan sedikitnya 337 pesawat nirawak. Targetnya saat itu termasuk ibu kota Rusia, tetapi serangan itu tidak menimbulkan dampak yang nyata selain laporan kerusakan pada objek sipil di Moskow. Pada tanggal 14 Maret, kilang minyak di Tuapse diserang dan kebakaran yang disebabkan oleh ledakan terus berlanjut selama 3 hari berikutnya. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan rudal Neptune yang dimodernisasi. Hampir seminggu kemudian, pada tanggal 20 Maret, pesawat nirawak Ukraina menyerang pangkalan penerbangan strategis Rusia di Engels. Depot amunisi hancur dan sedikitnya 225 pesawat nirawak digunakan dalam serangan itu. 2 pilot pesawat pengebom Tu-95 Rusia juga tewas dalam serangan itu. Di samping serangan yang berhasil, serangan yang gagal terjadi lebih sering, dan jika melihat gambaran keseluruhan, tampaknya efektivitas kemampuan Rusia untuk melawan pesawat nirawak Ukraina meningkat. Mengenai operasi udara Rusia, perlu dicatat bahwa Shahid tetap menjadi sarana utama serangan udara, dan Rusia belum melakukan serangan rudal ke Ukraina menggunakan lebih dari beberapa lusin rudal selama berminggu-minggu sekarang. Kemampuan Rusia untuk memproduksi dan menggunakan pesawat nirawak Iran terus berkembang. Hampir setiap malam, serangan terjadi menggunakan 100 hingga lebih dari 200 kendaraan. Sasaran serangan adalah infrastruktur Ukraina, objek sipil, dan fasilitas militer. Efektivitas serangan Rusia juga meningkat, sebagaimana dibuktikan oleh materi visual dan laporan dari penduduk setempat, serta komunikasi harian dari Komando Angkatan Udara Ukraina. Tahun lalu, penembakan jatuh hampir semua objek penyerang diumumkan hampir setiap saat, dan setiap kerugian terjadi akibat puing-puing yang jatuh. Saat ini, semakin banyak kerusakan fasilitas infrastruktur energi yang dilaporkan. Berkurangnya efektivitas pertahanan Ukraina dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Rusia telah memodernisasi Shahid sendiri dan mengubah taktik penggunaannya. Alih-alih gelombang berturut-turut, serangan terkonsentrasi sekarang terjadi dengan satu kawanan besar. Di pihak Ukraina, dampak kekurangan peralatan dan amunisi dapat dirasakan di satu sisi, dan di sisi lain, penugasan kembali prajurit yang sebelumnya beroperasi dalam kelompok pertahanan udara bergerak ke infanteri yang bertempur di garis depan.
Hal ini pada gilirannya dipaksakan oleh masalah personel yang berkembang di pihak Ukraina dan ketidakefektifan mobilisasi. Rusia juga semakin banyak menggunakan Shahid untuk menyerang daerah belakang garis depan yang kurang dipertahankan seperti kota-kota seperti Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv, dan Sumy. Serangan udara Rusia yang lebih kuat terjadi antara lain pada tanggal 1 Februari ketika serangan rudal dan pesawat nirawak mengakibatkan kerusakan pada fasilitas infrastruktur energi di beberapa wilayah. Pada tanggal 11 Februari, Rusia melakukan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur gas di wilayah Poltava. Serangan lain terhadap infrastruktur gas dilakukan pada tanggal 20 Februari dan akibat dari serangan ini adalah penurunan produksi sekitar 40%. Pada tanggal 1 Maret, rudal balistik Iskander-M Rusia menghantam tempat latihan Novomoskovsk di Ukraina di Oblast Dnipropetrovsk, tempat Brigade Mekanis ke-157 dibentuk. Akibat serangan tersebut, 150 tentara tewas atau terluka, termasuk 30 infrastruktur. Pada tanggal 7 Maret, Rusia melancarkan serangan besar lainnya terhadap fasilitas infrastruktur energi dengan menggunakan 194 Shahid dan 67 rudal. Dalam beberapa minggu terakhir, terlihat juga bahwa Odessa semakin menjadi sasaran serangan Rusia. Untuk menggambarkan skala serangan Rusia, mari kita perhatikan bahwa pada bulan Desember mereka menggunakan 1.850 Shahid, pada bulan Januari 2.629, pada bulan Februari 3.902, dan pada bulan Maret 4.078. Antara bulan Agustus tahun lalu dan bulan lalu terjadi peningkatan lebih dari 5 kali lipat dalam jumlah Shahid yang ditembakkan ke Ukraina. Sekarang mari kita lihat kejadian di bagian garis depan tertentu, dimulai dengan wilayah Federasi Rusia. Bulan pertama tahun ini menunjukkan stabilisasi kegiatan dengan inisiatif Rusia yang nyata, yang tidak menyebabkan perubahan teritorial. Pada tanggal 6 Februari, Ukraina melakukan serangan lokal di sana yang tidak mengubah situasi umum pasukan Ukraina, dan setelah keberhasilan awal runtuh dan pada hari-hari berikutnya, Rusia terus menekan posisi Ukraina, merebut kembali desa-desa berturut-turut. Sverdlikovo pada tanggal 17 Februari, Orlovka dan Pogrevki pada tanggal 26 Februari, Nikolski pada tanggal 27 Februari, dan Novaya Sorochina pada tanggal 28 Februari. Pada hari-hari pertama bulan Maret, Rusia menerobos pertahanan Ukraina di pendekatan selatan ke Suja di daerah Kurilovka, dan pada tanggal 8 Maret operasi Rusia dimulai yang bertujuan untuk sepenuhnya mendorong pasukan Ukraina keluar dari Oblast Kursk. Tindakan-tindakan ini didahului oleh serangan-serangan sebelumnya yang berhasil di kedua sisi serangan Ukraina yang mengakibatkan Rusia memperoleh kendali penuh atas rute logistik Ukraina yang menuju Suja dari Yunakivka, Ukraina. Dampaknya adalah serangan besar-besaran oleh pesawat nirawak FPV fiber optik Rusia terhadap semua kendaraan Ukraina yang bergerak di sepanjang jalan tersebut. Hal ini hampir sepenuhnya melumpuhkan logistik Ukraina dan menjadi alasan perlunya mundur dari wilayah Rusia. Pada hari dimulainya operasi pada tanggal 8 Maret, Rusia sebagian menembus di belakang garis pertahanan Ukraina menggunakan jaringan pipa gas yang tidak aktif, yang melaluinya tergantung pada laporan dari 100 hingga lebih dari 600 tentara bergerak. Meskipun efektivitas tindakan ini masih kontroversial hingga hari ini, Ukraina akhirnya dipaksa mundur, terutama dengan berjalan kaki, menyerahkan lokasi berturut-turut tanpa perlawanan. Hari itu, pasukan Rusia merebut kembali desa Cherkaskoye Vorechno, Viktorovka, Nikolaevka, Staraya Sorochina, dan Kubatkin di utara Suja, dan Lebediivka di sebelah barat kota. Keesokan harinya, Rusia merebut desa Malaya Loknya, dan pada tanggal 11 Maret, pasukan Rusia memasuki 12 desa lainnya. Pada saat yang sama, mundurnya Ukraina dari Suja sendiri sudah berlangsung. Pada tanggal 12 Maret, Rusia mengibarkan bendera di pusat Suja, namun Ukraina tidak sepenuhnya mundur dari Kursk Oblast. Mereka masih mempertahankan pasukan mereka di Guyevo, Gornal, Olesnya, dan Gogolevka.
mendasarkan pertahanan mereka pada serangkaian bukit yang memberi mereka keuntungan atas musuh yang menyerang. Mundurnya Ukraina, meskipun tergesa-gesa dan dilakukan dengan berjalan kaki, berjalan dengan efisien. Rusia mencoba mengganggunya dengan menghancurkan jembatan di Suja itu sendiri. Setidaknya satu konvoi Ukraina yang mundur dihentikan oleh ini dan kemudian ditembaki. Namun, informasi yang disebarkan oleh Rusia dan kemudian diulangi oleh Presiden Trump tentang pengepungan sejumlah besar tentara Ukraina tidak dikonfirmasi. Materi visual yang tersedia menunjukkan maksimal 100 tahanan. Rusia juga hanya menangkap beberapa kendaraan yang menunjukkan bahwa sebagian besar peralatan telah ditarik sebelumnya atau benar-benar ditempatkan di Ukraina di dekat perbatasan. Pada hari-hari berikutnya, Rusia terus menekan agar pasukan Ukraina benar-benar mundur. Pada tanggal 28 Maret, mereka merebut kembali desa Gogolevka dan perbatasan di Jalan Suja, Yanikivka, serta memasuki Guyevo yang terus direbut selama beberapa hari berikutnya. Pada saat yang sama, tentara Rusia menyusup ke perbatasan Oblast Sumy, menguasai beberapa desa Ukraina yang tidak berpenghuni dan tidak dijaga. Dapat diasumsikan bahwa Rusia bermaksud membuat semacam zona penyangga untuk mencegah Ukraina mengulangi operasi serupa ke arah Oblast Kursk di masa mendatang. Di sisi lain, kehadiran Rusia di tanah Ukraina akan memaksa komando Ukraina untuk menggunakan pasukan tambahan guna mengamankan arah ini jika terjadi tindakan Rusia lebih lanjut. Saat ini, tindakan Rusia tersebut sifatnya terbatas, tetapi sejumlah sumber Ukraina menggambarkan adanya ancaman serangan Rusia terhadap Sumy. Mundurnya Ukraina dari Suja disebabkan oleh ketidakmampuan mengamankan jalur pasokan dari wilayah Ukraina dan penggunaan pesawat nirawak berpemandu serat optik Rusia di atasnya. Yang krusial dalam dimensi ini adalah keberhasilan Rusia di sisi barat serangan Ukraina dan perebutan Sverdlikovo. Namun, membangun narasi tentang perlunya mundur yang disebabkan oleh penangguhan sementara dukungan termasuk bantuan intelijen oleh Donald Trump tampaknya tidak benar. Pembobolan pertahanan Ukraina dan pengambilan kendali tembakan di jalur pasokan telah terjadi sebelumnya. Ukraina melancarkan 2 serangan yang gagal untuk memperbaiki situasi taktis dan dalam menghadapi tekanan Rusia yang lebih kuat, keputusan dibuat untuk mundur. Pada bulan Maret 2025, operasi militer Ukraina di Oblast Kursk yang telah berlangsung sejak Agustus 2024 berakhir tanpa mencapai terobosan strategis yang diantisipasi. Meskipun awalnya diharapkan akan terjadi kemajuan militer yang signifikan, operasi tersebut gagal menghasilkan hasil yang diharapkan. Di atas segalanya, tujuan utama dari tindakan ini tidak tercapai, yaitu memaksa Rusia untuk mengurangi tekanan di Donbas dan memindahkan sebagian pasukan mereka dari garis depan itu ke Suja. Alih-alih melemahkan aktivitas di Donbas, Rusia memindahkan sebagian unit mereka dari arah sekunder dan tersier ke Oblast Kursk, dari Vovchansk atau dari garis depan Zaporizhia. Kenyataannya, daripada memperlambat aktivitas Rusia di Donbas, mereka malah mempercepatnya, yang mengakibatkan direbutnya beberapa kota Ukraina, Novohorodivka, Ukrainsk, Vuhledar, Seledov, atau Kurakovo. Dan kemajuan Rusia pada periode Agustus-November tahun lalu adalah yang terbesar. Pada bulan Agustus, jumlah mereka hampir 2 kali lebih besar daripada bulan Juli, dan pada bulan-bulan berikutnya, jumlah mereka meningkat tajam dari 363 km persegi yang direbut pada bulan Agustus menjadi 730 km persegi pada bulan November. Hal ini terjadi karena Jenderal Syrskyi untuk melaksanakan serangan di Oblast Kursk menggunakan hampir semua cadangan strategis untuk itu, dan pada saat krisis, Brigade Sri 150 yang baru dibentuk atau yang baru saja dibentuk harus dikerahkan ke Donbas. Oleh karena itu, pada akhirnya, Operasi Kursk dapat dianggap sebagai kegagalan Ukraina yang tidak hanya tidak membawa manfaat yang nyata, tetapi juga mempercepat kemajuan Rusia di Donbas dalam arah-arah utama. Pada saat yang sama ketika kehadiran Ukraina di Kursk Oblast berakhir, pasukan Ukraina menyerang Belgorod Oblast yang berdekatan.
Pada tanggal 18 Maret, Ukraina dengan pasukan dari unsur-unsur resimen serangan ke-33 dan ke-225 menyerang ke arah desa Demidovka yang direbut pada tanggal 23 Maret. Tak lama kemudian, Ukraina menduduki desa tetangga Popovka tanpa perlawanan. Tindakan ini didukung oleh penerbangan Ukraina. Pesawat F-16 mengebom jembatan di Grafovka yang mempersulit situasi bagi Rusia. Serangan ini mungkin ditujukan untuk mengurangi tekanan Rusia pada Guyevo atau merupakan upaya untuk menciptakan zona penyangga terbatas di sisi perbatasan Rusia. Tidak dikecualikan bahwa tindakan ini juga dihitung untuk tujuan pengiriman pesan ke Barat yang menunjukkan bahwa Ukraina masih mampu melawan operasi ofensif. Akhirnya, ruang lingkup tindakan ini sangat terbatas dan signifikansinya tidak melampaui keberhasilan taktis. Wilayah Vovchansk masih menjadi wilayah yang paling stabil dari semua wilayah. Bagi Rusia dan Ukraina, wilayah ini memiliki kepentingan tersier dan pertempurannya bersifat posisional. Masih di Kharkiv Oblast, mari kita lihat situasi di wilayah Kupiansk. Selama 2 bulan terakhir, Rusia telah membuat kemajuan di tepi barat Sungai Oskil, memperlebar dan memperdalam jembatan yang dibuat pada akhir tahun lalu. Hal ini menciptakan ancaman nyata bagi tindakan Rusia selanjutnya ke arah Kupiansk itu sendiri. Rusia menguasai Dvorichna serta desa-desa tetangga Novomlinsk dan Zavatne. Mereka juga memberikan tekanan di dekat perbatasan negara, menguasai desa-desa Topoli dan Stroivka, sehingga menciptakan jembatan kedua di tepi barat Oskil. Status Kamyanka masih belum jelas, namun aktivitas ke arah ini sifatnya terbatas dan tekanan Rusia tidak mengarah pada terobosan signifikan posisi Ukraina. Di tepi timur Oskil, pertempuran terus berlanjut di pangkalan serangan Rusia di wilayah desa Kruhlakivka, Zarizova, dan Kolesnikivka. Namun, wilayah ini tetap stabil dan relatif tenang. Di sebelah selatan wilayah ini terdapat bentrokan terbatas yang bersifat posisional dan satu-satunya perubahan yang terlihat adalah perebutan kembali desa kecil Nadia oleh Ukraina yang terletak di perbatasan Oblast Kharkiv dan Luhansk. Aktivitas lebih dinamis di sebelah utara garis sungai Donetsk. Di sana Rusia terus menekan kedua tepi sungai Zerebets. Di tepi timur, setelah merebut desa Terny, Rusia belum mencapai keberhasilan lebih lanjut, tetapi di tepi lainnya mereka terus memperluas jembatan yang sudah ada. Pada akhir Maret, Rusia mencapai sekitar desa Nova dan Katerinivka, dan tujuan dari tindakan ini tampaknya adalah untuk memotong jalan lateral yang melintasi desa pertama yang akan mengganggu logistik Ukraina di daerah ini. Mirip dengan bagian-bagian tadi, sektor ini saat ini tidak terlalu penting bagi kedua belah pihak yang bertikai. Di tepi selatan Donetsk, di wilayah Siversk, situasi tetap stabil meskipun Rusia merebut Bilohorivka dan dataran tinggi di sekitarnya pada tanggal 23 Februari. Operasi Rusia yang bertujuan menduduki desa ini berlangsung selama 2 tahun dan 9 bulan. Di wilayah ini, Rusia melakukan operasi pengikatan terbatas ke arah Rihorivka dan Verkhnokamiansk. Situasi di sektor ini belum mengalami perubahan yang berarti sejak serangan Kharkiv Ukraina pada bulan September 2022. Pertempuran di kota untuk merebut Chasiv Yar terus berlanjut. Meskipun Rusia telah merebut sebagian besar kota pada akhir tahun lalu, hingga hari ini mereka belum mampu mengusir Ukraina dari bagian tengah dan baratnya. Dalam arah ini, intensitas serangan Rusia telah menurun secara nyata dan kami mulai mengamati stagnasi. Pasukan Ukraina mungkin mencoba memanfaatkan ini dengan melakukan 3 serangan balik yang gagal pada hari-hari terakhir bulan Maret dengan pasukan terpisah dari Brigade Mekanik ke-24. Hingga batas tertentu, Rusia menekan ke timur kota, tetapi kemajuan mereka di sana hanya marginal, mencapai 1 hingga 2 kilometer. Terkait dengan pertempuran untuk Chasiv Yar, kita harus melihat pertempuran untuk Torets di dekatnya. Meskipun Rusia secara deklaratif merebut hampir seluruh kota pada akhir tahun lalu, situasi sebenarnya jauh dari keadaan seperti itu. Pada pergantian Februari dan Maret,
muncul informasi tentang serangan balik Ukraina dan perebutan kembali sebagian besar Torets. Kehadiran Ukraina di bagian tengah kota dikonfirmasi oleh materi visual yang sesuai. Masalahnya adalah bahwa pada kenyataannya, sama seperti tidak ada kendali Rusia atas kota itu, tidak ada juga serangan balik Ukraina yang signifikan. Kedua belah pihak memiliki kekuatan terbatas di kota itu, yang berarti bahwa tidak ada yang mampu memperoleh keuntungan yang signifikan dan kemudian melakukan terobosan. Pada kenyataannya, juga sulit untuk menggambarkan garis depan yang sebenarnya yang membentang melalui bangunan-bangunan karena kedua belah pihak membuat titik-titik kuat berdasarkan bangunan-bangunan tertentu yang dapat menciptakan kesan palsu tentang kendali yang lebih besar daripada yang sebenarnya atas bagian-bagian Torets yang lebih besar. Meskipun sebagian besar kota berada di bawah kendali Rusia, orang masih tidak dapat berbicara tentang pertempuran yang berhasil diselesaikan oleh Rusia. Penetrasi pasukan Ukraina yang relatif mudah melalui reruntuhan kota menunjukkan bahwa Rusia tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengamankan kota dan kemudian mengendalikannya. Terlebih lagi karena di sisi kiri Torets, pada paruh kedua bulan Maret, Ukraina berhasil merebut kembali desa Serbinivka dan Leonidivka di pinggirannya yang sebelumnya sebagian dikuasai oleh Rusia. Pada akhir Maret, operasi Rusia dilanjutkan di wilayah ini, sebelah barat New York. Hasilnya adalah Rusia berhasil merebut dua desa, Oleksandrovil dan Panteleimонivka. Baik Chasiv Yar maupun Torets merupakan wilayah yang sangat penting bagi kedua belah pihak karena kemungkinan penangkapannya akan membuka jalan bagi Rusia menuju kota Kostiantynivka yang mungkin menjadi target tindakan Rusia dalam beberapa bulan mendatang. Selama beberapa bulan terakhir tahun lalu, arah Pokrovsk tetap menjadi yang paling aktif dan dinamis. Rusia membuat kemajuan yang nyata, terutama di sisi barat daya kota dan dengan merebut kota Kurakhovo yang terletak di selatan Pokrovsk. Pada awal Februari, Rusia berada sekitar 2 km dari bangunan pertama Pokrovsk, tetapi kemudian momentum serangan Rusia mereda dan situasi menjadi stabil di tingkat desa Kotlin, Vyshchane, Shevchenko, dan Lysivka yang tetap berada di bawah kendali Rusia. Pada hari-hari pertama Februari, setelah sebelumnya memperkuat potensi mereka, Ukraina memulai serangkaian serangan balik dengan unsur-unsur resimen serangan skala ke-425 yang berakhir dengan pemulihan semua atau sebagian dari semua desa tadi. Pada saat intensifikasi kegiatan Ukraina, kemungkinan pengempungan potensial unsur-unsur Brigade Senapan Bermotor ke-15 dan ke-74 Rusia disarankan. Namun, momentum kegiatan Ukraina pada akhirnya terbukti tidak cukup untuk memperkuat keberhasilan yang dicapai. Keuntungan teritorial Ukraina tidak bertahan lama. Pada bulan Maret, Rusia kembali melancarkan serangan dan menguasai kembali desa Shevchenko dan Lysivka dan setidaknya bagian selatan Vyshchane. Kotlina masih berada di bawah kendali Ukraina. Ukraina juga mengamankan Udachne yang berdekatan. Di sisi timur Pokrovsk dan Mirnograd, situasi juga tetap stabil selama bulan-bulan pertama tahun ini. Ukraina juga melakukan serangan balik di sana. Dengan kekuatan dari unsur-unsur batalion serangan skala ke-425, Ukraina mengusir Rusia dari sekitar persimpangan jalan di rute Pokrovsk-Kostiantynivka. Namun, baru-baru ini Rusia telah melanjutkan aktivitas di daerah ini. Kehadiran Rusia di dekat Pokrovsk sendiri menyebabkan kota tersebut kehilangan perannya sebagai pusat logistik, dan peran ini diambil alih oleh Kostiantynivka dan Dobrovilia. Hal ini secara signifikan memperpanjang rute pasokan bagi unit-unit yang bertempur di garis depan. Serangan balik Ukraina ke arah Pokrovsk hampir pasti merupakan konsekuensi dari perubahan posisi Komandan Kelompok Operasional Strategis Khortytsia yang bertanggung jawab atas arah Pokrovsk. Pada tanggal 26 Januari, Jenderal Mikhailo Drapati diangkat ke posisi ini yang juga tetap menjadi Komandan Angkatan Darat Ukraina. Sebelumnya, Jenderal Syrskyi menggabungkan fungsi-fungsi ini pada tahun 2022 hingga 2024.
Operasi aktif ke arah Pokrovsk memungkinkan Ukraina untuk menstabilkan situasi, meskipun seperti yang ditunjukkan oleh dinamika operasi, efek ini tidak bertahan lama. Di sebelah selatan Pokrovsk, situasinya serupa. 2 bulan pertama ditandai dengan stabilisasi dengan serangan balik Ukraina setempat, terutama ke arah Uspenivka. Dampaknya di sini juga tidak bertahan lama karena materi visual terkini menginformasi kendali Rusia yang diperbarui atas bagian besar desa ini, serta kemajuan Rusia lebih lanjut ke arah barat. Pada pergantian Februari dan Maret, Rusia mencatat kemajuan terbatas di sini, merebut desa-desa kecil Nadiivka, Preobrazhenka, dan Zaporizhia. Pada akhir Maret, Rusia mendekati desa Kotliarivka dan Bohdanivka. Dengan demikian, mendekati perbatasan Oblast Dnipropetrovsk. Melihat lebih jauh ke selatan, pada awal Februari, pasukan Rusia melenyapkan tonjolan Ukraina di sebelah barat kota Kurakhov, merebut lokasi Dachne pada tanggal 14 Februari. Keesokan harinya, Rusia memulai serangan besar, menyerang antara lain desa Ulakli dan Konstantinopil dari selatan dan timur. Desa Ulakli direbut oleh Rusia setelah beberapa hari bertempur, tetapi serangan terhadap Konstantinopil yang berdekatan tidak berjalan sesuai rencana Rusia dan pertempuran untuk wilayah tersebut berlanjut selama beberapa minggu berikutnya. Pada akhir Februari, dengan menyerang dari timur dan utara, tentara Rusia dari Brigade Senapan Bermotor ke-114 merebut desa Andriivka, mengusir unsur-unsur Brigade Serangan Udara ke-46. Akhirnya, pada tanggal 9 Maret, Rusia merebut Konstantinopil. Tetapi pada tanggal 17 Maret, Ukraina melakukan serangan balik, mendorong Rusia hampir seluruhnya keluar dari desa tersebut. Dalam beberapa hari berikutnya, intensitas pertempuran ke arah ini cukup terbatas. Dan seperti pada arah yang disebutkan sebelumnya, ini berubah pada hari-hari terakhir bulan Maret. Kemudian Rusia memanfaatkan kabut yang menghambat aktivitas pesawat tanpa awak FVV Ukraina menerobos ke desa Rozhliv yang segera mereka kuasai seluruhnya. Rusia menciptakan celah berbahaya di garis pertahanan Ukraina, menciptakan ancaman bagi unit yang bertahan di Konstantinopil. Rozhliv sendiri jatuh tanpa pertempuran yang lebih berat, yang menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan periode tenang beberapa bulan oleh Ukraina dalam arah ini. Pada akhir Januari, Rusia merebut seluruh permukiman, memukul mundur Brigade Mekanik ke-110 Ukraina yang sebagian hancur dalam pertempuran dan mundurnya pasukan. Selama 2 bulan berikutnya, Rusia terus menekan ke arah utara dan barat laut dan berhasil menyeberangi sungai Mokry Yali. Akibatnya, Rusia yang menyerang dengan pasukan termasuk Brigade Tank ke-5 merebut desa Novosilka, Privilne, Burlatske, Novoocheretuvate, Skutne, dan Dniproenergia. Saat ini terjadi bentrokan di wilayah Vilne Pole dan Vesele, dan target Rusia selanjutnya tampaknya adalah desa Shevchenko dan Komar. Jalur pasokan taktis yang penting membentang melalui keduanya. Setelah operasi ofensif Ukraina yang gagal di Zaporizhia pada musim panas tahun 2023, sektor ini tetap relatif stabil. Rusia akhirnya merebut kembali sebagian besar wilayah yang hilang akibat tindakan Ukraina dan pada bulan-bulan berikutnya, pertempuran bersifat posisional. Bentrokan terbatas di arah ini tidak menyebabkan perubahan nyata dalam susunan garis depan. Pada awal Maret, dalam serangan mendadak dengan pasukan dari unsur-unsur Brigade Serangan Gunung ke-128 dan Resimen Kraken, Ukraina berhasil mendorong Rusia keluar dari bagian utara desa Kamiansk. Namun, pada hari-hari berikutnya pasukan Rusia mendominasi. Sebagai hasil dari operasi yang dimulai pada pergantian Februari dan Maret, mereka berhasil merebut desa Pyatikhatki, Lovkov, Stepov, Mali Serbaki, dan Serbaki yang pada tanggal 15 Maret dengan demikian menguasai sabuk pelindung Ukraina di sisi barat pertahanan Orikhiv. Dengan demikian, Rusia memulai operasi di sabuk selebar 15 km, memasuki kedalaman hingga 5 km ke wilayah yang berada di bawah kendali Ukraina. Keberhasilan Rusia disebabkan oleh melemahnya Ukraina di arah Zaporizhia.
Keterbatasan pasukan mereka sendiri dan kebutuhan untuk memilih bagian-bagian penting untuk pertahanan berarti bahwa angkatan bersenjata Ukraina tidak dapat secara efektif mengamankan semua arah. Elemen-elemen dari Brigade Serangan Gunung ke-128 yang melemah yang bertahan di wilayah ini menyerah di bawah tekanan elemen-elemen dari 2 divisi Rusia. Meningkatnya aktivitas Rusia dalam arah ini bertepatan dengan informasi yang disampaikan oleh intelijen militer Ukraina dan sumber tidak resmi tentang konsentrasi Rusia di selatan Zaporizhia yang dalam waktu dekat dapat berarti dimulainya operasi ofensif yang lebih luas dengan tujuan merebut Orikhiv dan mungkin mendekati Zaporizhia itu sendiri. Namun perlu dicatat bahwa banyak peringatan Ukraina sebelumnya tidak pernah terwujud. Wilayah muara sungai Dnieper hingga ke laut tetap stabil. Rusia secara teratur melakukan penembakan artileri terhadap Kherson dan sekitarnya. Perlu dicatat juga bahwa sering terjadi serangan terutama terhadap sasaran sipil yang dilakukan oleh operator pesawat nirawak FPV. Diasumsikan bahwa Rusia mungkin telah memilih Kherson sebagai tempat pelatihan bagi operator pesawat nirawak yang sedang berlatih. Unit-unit kecil dari kedua belah pihak juga melanjutkan kegiatan dengan tujuan menguasai pulau-pulau di muara Dnieper. Jika kita rangkum Februari dan Maret, terlihat jelas adanya pelemahan tekanan Rusia dan akibatnya pengurangan perolehan teritorial. Jumlah serangan harian Rusia menurun dari lebih dari 200 hingga 250 menjadi beberapa lusin. Jeda operasional di pihak Rusia yang terlihat di hampir semua bagian garis depan yang berlangsung dari awal Januari hingga paruh kedua Maret bukanlah peristiwa baru. Jeda serupa dalam operasi ofensif terjadi pada awal tahun 2024. Saat itu, Rusia melanjutkan aktivitas pada pergantian Maret dan April. Jika momentum operasi Rusia kembali seperti pada kuartal kedua dan ketiga tahun lalu, masih terlalu dini untuk membicarakan habisnya potensi ofensif Rusia. Pertahanan aktif Ukraina dan serangkaian serangan balik yang terlihat di arah Pokrovsk mampu memperlambat kemajuan Rusia dan menstabilkan situasi untuk sementara waktu ke arah ini. Namun, potensi manusia dan peralatan Ukraina tidak memberikan dasar untuk berasumsi bahwa di masa mendatang, pasukan Ukraina dapat memperoleh kembali inisiatif dan beralih ke operasi ofensif yang lebih besar. Karena masalah personel dan hasil yang tidak memuaskan dari proses mobilisasi, pasukan Ukraina masih tetap menjadi pihak yang pasif dan Rusialah yang dapat memilih waktu dan tempat operasi yang harus disesuaikan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Serangan balik taktis Ukraina baru-baru ini mungkin juga disebabkan oleh keinginan untuk menunjukkan kepada mitra Barat, terutama Amerika, tekad mereka sendiri untuk melanjutkan pertempuran guna membujuk mereka untuk melanjutkan atau bahkan meningkatkan dukungan. Medan perang Ukraina berubah secara nyata. Dengan faktor penentu yang memengaruhi perubahan ini adalah penggunaan massal pesawat nirawak FPV. Hal ini secara signifikan membatasi kemungkinan penggunaan kendaraan untuk operasi ofensif, terutama kendaraan berat termasuk tank. Hal ini telah mengubah taktik melakukan operasi ofensif yang pertama kali diterapkan oleh Rusia dan sekarang Ukraina juga berupaya melakukannya di arah tertentu. Dalam banyak kasus, operasi dilakukan oleh kelompok penyerang yang terdiri dari 10 hingga 15 tentara yang menggunakan kondisi cuaca, terutama kabut yang mencegah penggunaan pesawat nirawak untuk menembus tanah tak bertuan. Pelanggaran yang diperoleh kemudian diperkuat oleh kelompok penyerang lebih lanjut, yang paling sering menggunakan tempat berlindung dalam bentuk ruang bawah tanah di bawah bangunan yang hancur. Menciptakan ancaman terputus dari belakang menyebabkan para pembela mundur. Serangan menggunakan kendaraan mekanis terjadi jauh lebih jarang karena ini secara efektif dinetralkan oleh operator pesawat nirawak. Pada saat yang sama, perlu diingat bahwa efektivitas penggunaan pesawat nirawak FPV tidaklah 100%. Seperti yang dilaporkan RUSI pada bulan Februari, pesawat nirawak memiliki keterbatasan yang signifikan. Itu tergantung pada bagian garis depan dan keterampilan operator. Antara 60 dan 80% pesawat nirawak Ukraina tidak mengenai sasaran. Dari yang mengenai sasaran, sebagian besar tidak menghancurkan kendaraan lapis baja.
Selain itu, ada periode yang panjang ketika gangguan atau cuaca secara signifikan mengganggu kemampuan penggunaan pesawat nirawak. Efektivitas dalam melukai infanteri tinggi. Meskipun ada keterbatasan ini, pesawat nirawak sekarang bertanggung jawab atas 60 hingga 70% kendaraan Rusia yang rusak dan hancur. Jadi, masalah utama bagi angkatan bersenjata Ukraina adalah sumber daya personel. Ketidakefektifan mobilisasi dan ketidakpopulerannya menyebabkan kekurangan yang nyata di garis depan. Akibatnya, Ukraina telah meluncurkan 2 jalur tambahan untuk mengatasi keterbatasan mobilisasi. Di satu sisi, keputusan dibuat untuk mengarahkan infanteri hingga beberapa puluh ribu tentara yang sebelumnya terlibat di garis belakang dalam pertahanan udara, logistik, atau layanan teknis. Sementara beberapa tentara yang ditempatkan di garis belakang mungkin dapat dianggap sebagai penghindar wajib militer yang menemukan cara untuk menghindari tugas garis. Dalam sejumlah kasus yang tidak disebutkan, ada pemindahan tentara yang pengirimannya ke garis depan dapat dianggap setidaknya tidak rasional. Orang dapat menyebutkan tentara yang dilatih pada sistem pertahanan udara barat atau mekanik yang memiliki pengalaman dengan senjata barat. Keraguan serupa muncul dengan pemindahan staf teknis bandara ke infanteri. Ada juga masalah yang nyata setelah memindahkan banyak pengemudi ke infanteri. Seperti yang dilaporkan oleh komandan beberapa unit Ukraina secara anonim, hal ini menyebabkan masalah dengan kemampuan untuk menarik peralatan atau memindahkannya karena tidak ada pengemudi untuk mengoperasikan trailer. Faktanya, solusi ini mungkin pada akhirnya efektif hingga batas yang sangat terbatas. Seperti yang dilaporkan komandan brigade lain, ia menerima bala bantuan dalam bentuk sekitar 100 prajurit dari pasukan medis, juru masak, atau pengemudi yang sebagian besar tidak cocok untuk infanteri karena kondisi kesehatan. Saya memberikan 10 dari mereka kepada komandan batalion dan dia mengatakan kepada saya, ada 3 penderita hipertensi, 1 dengan pankreatitis, dan 2 buta di 1 mata. Bagaimana saya bisa mengirim mereka untuk bertempur? Faktanya, laporan serupa saat ini berlaku untuk karakteristik umum rekrutan yang setelah mobilisasi berakhir di unit garis depan. Masalah personel Angkatan Bersenjata Ukraina digambarkan dengan jelas oleh kata-kata Kolonel Serhiy Satalov, Komandan Brigade Infanteri Marinir ke-37. Ada situasi di mana beberapa batalion berada di bawah kami. Menurut daftar staf, seharusnya ada 800 prajurit. Namun saat itu, batalion tersebut memiliki 202 prajurit dan dari jumlah tersebut hanya 10 di subunit infanteri. Dan 10 prajurit infanteri ini harus mempertahankan seluruh bagian pertahanan batalion. Saat ini, kami tidak kekurangan amunisi artileri, kami kekurangan infanteri. Sebuah brigade tidak dapat mempertahankan dirinya secara efektif jika hanya memiliki 34% staf di batalion garis. Brigade tersebut hanya menerima sedikit bala bantuan. Pada bulan lalu, kami menerima 14 prajurit. Solusi kedua yang diusulkan adalah layanan sukarela bagi pria berusia antara 18 dan 24 tahun. Kiev, meskipun mendapat tekanan dari Washington, masih belum memutuskan untuk menurunkan usia mobilisasi dari 25 tahun. Sebagai gantinya, program insentif sukarela untuk pemuda diperkenalkan, mendorong mereka dengan manfaat finansial, termasuk kompensasi 1 juta hryvnia untuk 1 tahun layanan di garis depan. Program kontrak 1824 disertai dengan kampanye promosi yang isinya cukup kontroversial, karena jumlah kompensasi yang diusulkan dihitung antara lain dalam bentuk burger keju. Di akun resmi Kementerian Pertahanan di TikTok, sebuah video dipublikasikan yang menjelaskan kepada calon rekrutan bahwa 1 juta hryvnia yang ditawarkan berdasarkan apa yang disebut kontrak pemuda cukup untuk membeli 15.000 burger keju. Kontroversi muncul tidak hanya dari cara pemberian insentif, tetapi juga dari jumlah yang ditawarkan kepada rekrutan yang secara signifikan melebihi kompensasi untuk prajurit yang lebih tua, terlepas dari apakah mereka dimobilisasi secara paksa atau menjadi sukarelawan. Sulit saat ini untuk menentukan efektivitas program ini, tetapi dengan mempertimbangkan piramida demografi masyarakat Ukraina, terobosan signifikan tidak boleh diharapkan.
Masalah personel Ukraina saat ini harus dianalisis bersama dengan tujuan operasi militer Rusia. Meskipun ada tujuan deklaratif dalam aspek teritorial, jelas terlihat bahwa setidaknya sejak pertempuran Bakhmut, Rusia terutama bertujuan untuk melemahkan potensi Ukraina atau lebih tepatnya menguras habis tentara Ukraina. Keuntungan teritorial kurang penting dalam hal ini, tetapi meskipun sangat lambat, keuntungan tersebut telah konstan sejak Rusia mengambil inisiatif pada musim gugur 2023. Melemahnya potensi Ukraina dapat mempercepat kerugian teritorial ini dan jelas membatasi kemungkinan mengambil tindakan untuk mendapatkan kembali inisiatif. Masalah-masalah ini semakin melemahkan posisi negosiasi Ukraina yang sepenuhnya disadari oleh Rusia. Pelemahan Ukraina yang nyata ini yang tidak dapat dibalikkan oleh Barat dengan cara yang dimilikinya dalam hal masalah manusia berarti bahwa Rusia saat ini tidak tertarik pada kesimpulan positif dari negosiasi perdamaian. Hal ini dibuktikan dengan tegas oleh pernyataan Vladimir Putin bahwa pasukan Rusia membuat kemajuan dan akan menghabisi tentara Ukraina. Baru-baru ini, gencatan senjata di Laut Hitam diusulkan melalui mediasi Amerika, tetapi tanggapan Rusia terhadap usulan ini adalah tuntutan untuk mencabut sanksi terhadap Roselkosbank, memulihkan akses ke SWIFT, mencabut sanksi terhadap produsen dan eksportir makanan dan pupuk Rusia, serta kapal dan pelabuhan yang bertanggung jawab atas ekspor mereka. Tuntutan Rusia ini dan tuntutan lainnya merupakan tanggapan terhadap inisiatif yang dari perspektif Rusia berarti tidak ada konsesi karena Rusia tidak mengendalikan cekungan Laut Hitam dan tidak dapat memblokir navigasi kapal ke dan dari pelabuhan Ukraina. Moskow menyadari bahwa waktu terus berjalan untuk menguntungkan pasukan Rusia yang tidak hanya memiliki potensi mobilisasi yang lebih besar, tetapi proses perekrutan dan pelatihan itu sendiri berjalan lebih efisien. Secara lebih langsung, sementara potensi Ukraina terus menurun, potensi Rusia masih meningkat. Ketidakmampuan Barat untuk memecahkan masalah utama angkatan bersenjata Ukraina, masalah manusia, juga berarti bahwa posisi negosiasi negara-negara Barat dalam pembicaraan dengan Rusia tidaklah yang terbaik. Perselisihan konseptual mengenai Ukraina di garis Eropa Amerika Serikat tidak memperbaiki hal ini. Hal tadi memungkinkan kita untuk berasumsi bahwa Rusia menetapkan persyaratan yang sangat sulit bagi Amerika yang harus dipenuhi agar Moskow siap untuk menangguhkan, apalagi mengakhiri operasi militer. Jika berspekulasi, orang dapat berasumsi bahwa Rusia akan mengharapkan antara lain penarikan penuh pasukan Ukraina dari semua oblast Ukraina yang dianeksasi secara sepihak pada tahun 2022. Dengan demikian, tampaknya bertentangan dengan harapan. Kita mungkin tidak semakin dekat dengan pembungkaman senjata.